Korban dugaan keracunan setelah menyantap makan bergizi gratis atau MBG di sejumlah sekolah Tembilahan terus bertambah, di mana sejumlah dua siswa kembali dilarikan untuk menjalani perawatan di Rumah Sakit Puri Husada Tembilahan pada Sabtu 23 Agustus 2025. Kedua siswi tersebut berasal dari SD Muhammadiyah dan SDN 08 Tembilahan mengalami gejala yang sama seperti siswa sebelumnya, yaitu mual dan pusing. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Pekanbaru, Muhammad Fadli. Rekan Muhammad Fadli, silakan laporan Anda. Terima kasih rekan Alinda. Selamat siang Tribuners. Dapat kami informasikan bahwa uh, sejumlah murid SD dan juga TK diduga mengalami keracunan akibat setelah mengkonsumsi menu dari makan bergizi gratis. Kejadian ini terjadi pada hari Jumat kemarin Tribuners pada uh, tanggal 22 kemarin, di mana pada awalnya diketahui siswa dari SD 032 Tembilahan mengalami mual setelah mengkonsumsi menu makanan gratis pada siang harinya. Dan pada Jumat malam, uh, sebanyak siswa-siswa ini dilarikan ke rumah sakit, maksud kami ke instalasi gawat darurat Rumah Sakit Puri Husada Tembilahan Tribunars. Dan saat ini total uh, korban yang dari korban yang memakan makanan bergizi gratis ini yang keracunan yang dirawat ada sekitar 20 orang siswa-siswi Tribuners. Di mana terbaru kemarin pada hari Sabtu ada penambahan dua korban, yang mana korban yang dua dilarikan ke rumah sakit Husada itu saat ini sudah berlangsung membaik, dan jumlah dari 28 ini saat ini berdasar informasi terbaru yang kami himpun pada hari Minggu ini hanya tinggal 9 orang yang rawat inap di Rumah Sakit Puri Husada, dan selebihnya sudah pulang dan juga mengalami rawat jalan. Selain di Rumah Sakit Puri Husada Tembilahan, juga terdapat kemarin dua orang murid yang dirawat di Rumah Sakit 3M Tembilahan. Namun dua murid dari SD 032 ini hanya mengikuti rawat jalan sehingga mereka diperbolehkan pulang. Dan berdasarkan dari penuturan orang tua wali murid Tribuners, menu menu makanan yang disediakan pada program makanan bergizi gratis ini diduga sudah tidak layak, karena itu menunya itu berbau dan juga berlendir. Di mana berdasarkan info yang kami himpun, menu makanan yang disediakan yaitu ada mie kuning dan ayam yang sudah menurut keterangan wali murid sudah berbau dan berlendir maksud kami. Dan sementara itu pasien ini didominasi oleh murid dari Sekolah Dasar Negeri 032 Tembilahan, itu sebanyak 18 orang Tribuners. Selanjutnya ada dari SDN 08 Tembilahan sebanyak 5 orang, dan juga ada dari SMN 1 Tembilahan 1 orang, dan juga ada dari TK Fatur Rahman Tembilahan sebanyak 1 orang. Sementara 2 orang lagi uh, yang dirawat di maksud kami 2 orang selain di RSUD juga ada di Rumah Sakit 3M. Dan saat ini mengenai kasus ini pihak kepolisian, maksudnya dari Polres Insil, masih melakukan penyelidikan terhadap dan melakukan klarifikasi terhadap kasus ini dengan mengkoordinasi dengan Dinkes dan juga pihak dari SPPG. Sementara itu, Direktur RSUD Puri Husada Tembilahan, Dr. Ahmad Susanto,
mengatakan para siswa ini diduga mengalami keracunan makanan jika dilihat dari gejala yang lebih dominan yaitu muntah-muntah. Para korban kemudian mengalami pusing, lemas, dan juga mengalami dehidrasi. Sementara itu, pihak SPPG sendiri, pihak pengelola, sudah melakukan kunjungan ke korban dan pengelola dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG ini sudah menyampaikan permohonan maaf atas kasus dugaan keracunan ini dan mereka bertanggung jawab dengan uh, menanggung seluruh biaya pengobatan dari para korban dan saat ini semua pihak masih menunggu hasil laboratorium dari pemeriksaan makanan ini. Dinkes masih melakukan pemeriksaan Tribunnews di laboratorium dan laboratorium yang ada di Tembilahan. Ya, sekian dulu laporan saya Teguh Muhammad Fadli dari Pekanbaru. Kita kembali ke studio, Alinda. Baik, terima kasih rekan Muhammad Fadli dari Tribun Pekanbaru atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa berikut wawancara bersama Dirut RSUD Puri, Husada Dr. Ahmad Susanto. Untuk gejala-gejalanya itu lebih dominan kepada muntah-muntah, kemudian pusing, kemudian ada juga yang lemas, itulah yang dominan yang kita lihat. Penambahan itu dari mana aja tuh? Apakah dari satu sekolah atau ada berbagai sekolah? Ya, untuk penambahan itu data yang kita dapatkan ada dari sekolah yang SD 32 itu dan juga ada dari SD yang lain dan ada satu dari TK. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.